Hai guys, selamat datang di channel Ruby Film. Kali ini aku akan menceritakan lanjutan dari film Train to Busan yang berjudul Peninsula. Yang suka dengan film perzombian dipersilahkan merapat ke channel ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe supaya Ruby semakin semangat untuk ceritain film-film seru dan Ruby bisa bayar cicilan. Canda cicilan. Yuk kita langsung masuk ke jalan ceritanya. Diawali oleh seorang tentara bernama Jung Suk yang membawa keluarga kakak perempuannya beserta suami dan putranya Dongwan. Di tengah perjalanan ada keluarga lain yang meminta tolong untuk ikut ke dalam mobil mereka. Keluarga itu meminta Jung Suk untuk membawa anaknya saja, namun karena khawatir Jung Suk memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarga tersebut. Jung Suk membawa keluarga kakaknya ke sebuah kapal evakuasi yang menuju ke Jepang. Awalnya semua berjalan dengan lancar, namun di dalam kabin ada seseorang yang bertingkah mencurigakan. Jung Suk berada di luar kabin, ia menemui atasannya untuk membahas kapal mereka yang berbelok menuju ke Hong Kong dan Jung Suk pun merasa keberatan akan hal itu. Di dalam kabin terlihat ada seseorang yang mulai bertingkah aneh dan tiba-tiba orang itu berubah menjadi zombie. Jung Suk yang diberitahu segera berlari menuju kabin. Setibanya di sana semua orang sudah terinfeksi virus zombie terkecuali kakak perempuan Jung Suk. Namun sungguh malang nasib Dongwan, ia pun sudah tergigit zombie dan mulai berubah menjadi salah satu makhluk menyeramkan tersebut. Jung Suk yang melihat hal itu mengajak kakaknya untuk merelakan Dongwan dan pergi dari sana. Namun sebagai seorang ibu, kakak Jung Suk tidak bisa meninggalkan anaknya begitu saja dan akhirnya kakak Jung Suk pun tergigit para zombie yang ada di kabin itu. Jung Suk dengan berat hati meninggalkan kakaknya dan segera menutup pintu. Suami dari kakaknya sangat terkejut dan histeris ketika ia harus melihat istri dan anaknya dimakan oleh para zombie yang ada di dalam sana. Semenjak kejadian itu, negara-negara tetangga sudah tidak mau menerima pengungsi dari Korea. 4 tahun kemudian, Hong Kong. Beberapa preman sedang menuju ke suatu tempat. Mereka membangunkan seseorang yang tak lain adalah Jung Suk. Jung Suk yang sekarang bukanlah Jung Suk yang dulu. Ia pun langsung menghajar para preman itu dan salah satu preman mengatakan bahwa bosnya ingin bertemu. Di sana sudah ada beberapa orang termasuk kakak ipar atau suami dari almarhumah kakak Jung Suk. Bos dari para preman itu muncul dan menawarkan bisnis yang sangat gila, yaitu pergi ke semenanjung Korea untuk mencari sebuah truk yang di dalamnya terdapat uang senilai 20 juta dolar atau sekitar 286 miliar rupiah. Dan si bos menjelaskan keuntungan per orang yang akan mereka dapatkan adalah 35 miliar 750 juta rupiah. Si bos terus berusaha mempengaruhi mereka bahwa hal ini adalah peluang besar agar mereka dapat hidup dengan layak dan mempunyai masa depan. Akhirnya Jung Suk dan tim berangkat melaksanakan bisnis gila itu. Mereka pun menjalankan aksinya saat di malam hari, karena zombie tidak bisa melihat di dalam kegelapan. Ketika mereka mulai memasuki kota, terlihat seluruh tempat sangat berantakan, kota yang sangat sepi bagaikan sebuah kota mati. Mereka pun mendapati sebuah mobil dan melanjutkan pencarian truk yang dimaksud hingga akhirnya mereka menemukan sebuah truk dan Jung Suk pun mulai mengeceknya. Namun truk yang mereka cari bukanlah mobil truk yang dimaksud. Saat Jung Suk hendak kembali, tiba-tiba terdengar suara aneh dari gedung kaca yang gelap. Dan ketika Jung Suk melihat menggunakan teleskop senjatanya, ternyata ada banyak sekali zombie yang terjebak di dalam sana. Ia pun segera kembali ke dalam mobil. Jung Suk dan tim meneruskan pencarian hingga akhirnya mereka berhasil menemukan truk mobil tersebut. Dan ternyata benar di dalam truk itu ada banyak sekali uang dolar.
Jungsuk dan tim pun bergegas pergi dari sana. Namun sepertinya mereka tidaklah sendirian. Terlihat dari kejauhan ada beberapa orang yang sedang memantau mereka. Di dalam mobil itu terdapat salah satu zombie yang mereka kira zombie itu sudah mati. Saat kakak ipar ingin membuka sel belt zombie itu, zombie tersebut hidup kembali dan kakak ipar menjadi sangat panik. Tanpa sengaja ia menekan klakson truk mobil sehingga membuat para zombie mulai berdatangan. Jungsuk menembaki para zombie dan mobil yang ada di sana agar alarm mobil itu dapat mengalihkan perhatian para zombie. Rekan Jungsuk yang mengendarai truk dengan berjalan mundur tidak sengaja menabrakkan truk itu ke mobil lain sehingga para zombie kembali mengejar mereka semua. Tapi tiba-tiba seseorang muncul dari persembunyian, lalu menembaki api sehingga zombie yang berada di sekitar itu dapat melihat dan mengejar mereka. Jungsuk dan tim tidak mampu mengendalikan mobil sehingga kecelakaan pun terjadi. Hal itu menyebabkan Jungsuk terlempar dari truk, sementara yang lainnya diserang para zombie. Beberapa saat kemudian mobil dengan kecepatan super datang dan langsung menyelamatkan Jungsuk. Mereka adalah dua bocil yang bernama Jun dan Eugene. Dengan kemampuan menyetir yang luar biasa, Jun berhasil lolos dari pengejaran makhluk-makhluk mengerikan itu. Saat di dalam terowongan mobil mereka pun berhenti. Tapi tenang saja, Eugene sang adik mempunyai ide yang brilian. Ia mengemudikan mobil mainan miliknya agar zombie terpancing pergi dan memberi jalan pada mereka. Kakak ipar Jungsuk ternyata selamat dan bersembunyi di dalam truk. Beberapa saat kemudian muncullah mobil dengan volume musik yang sangat kuat sehingga semua zombie langsung mengejarnya. Setelah zombie-zombie itu pergi, datanglah beberapa mobil yang mendekati truk itu. Ternyata mereka adalah para tentara yang jahat dan menggila. Seseorang yang memimpin kelompok itu pun membunuh rekan Jungsuk dan kemudian mereka membawa truk itu pergi ke markas mereka. Sesampainya di markas, Sersan Huan memerintahkan anak buahnya untuk mengurung kakak ipar Jungsuk dan akan menjadikannya hiburan di dalam sebuah permainan. Lalu datanglah seorang laki-laki, kita sebut saja dia si Kupluk. Si Kupluk mengecek truk tersebut dan ia pun terkejut melihat uang dolar dalam jumlah yang sangat banyak. Sementara itu Jun dan Eugene membawa Jungsuk ke tempat persembunyian mereka. Di sana Jungsuk bertemu dengan seorang kakek yang tak lain adalah kakek dari kedua bocil tersebut. Si kakek selalu membicarakan bahwa seseorang bernama Mayor Jen akan datang untuk menyelamatkan mereka semua. Seorang wanita pun muncul, ia adalah ibunya si Jun dan Eugene. Jungsuk tiba-tiba teringat kejadian 4 tahun silam. Ternyata mereka adalah keluarga yang pernah ditinggalkannya saat ia hendak pergi ke pelabuhan waktu itu. Si ibu menodongkan senjatanya karena ia mengira bahwa Jungsuk adalah anggota dari tentara unit 631. Kemudian Jungsuk pun menjelaskan maksud kedatangannya. Mereka pun membahas tentara unit 631 yang dulunya adalah para tentara yang menyelamatkan warga. Tapi seiring dengan berjalannya waktu mereka semua berubah menjadi gila karena keputusasaan akan dunia yang sudah kacau. Di sisi lain si Kupluk bercerita kepada Kapten Seo bahwa Sersan Huang telah kembali dan membawa sebuah truk berisi uang dolar. Ia pun segera mengeceknya. Kapten Seo menemukan sebuah handphone satelit yang digunakan untuk menghubungi para preman Hong Kong. Saat mencobanya ia pun terhubung dan berkomunikasi dengan si preman. Lalu ia diberi tugas untuk membawa uang yang ada di dalam truk dengan jaminan akan diselamatkan dan mendapatkan sebagian dari uang itu.
Di sisi lain, kakak ipar Jung Suk dibawa oleh para tentara menuju ke suatu tempat, mereka pun menandainya dengan nomor 61. Ternyata tidak hanya kakak ipar yang menjadi tawanan mereka, tetapi ada beberapa orang lain di sana yang sepertinya sudah pasrah dan tidak memiliki semangat hidup. Tidak lama setelah itu, game pun dimulai. Manusia versus zombie. Mereka melepaskan para zombie dan membiarkan orang-orang itu dimakan oleh para zombie. Saat waktunya selesai, orang-orang yang berhasil selamat kembali masuk ke dalam ruang tahanan. Tentara yang jahat itu pun memberikan makanan berupa mie mentah yang dilemparkan begitu saja. Sungguh tentara yang kejam dan tidak berakhlak. Sang kapten memuji Sersan Huang serta anak buahnya atas kinerja mereka. Dan sebagai imbalannya, Kapten Seo memerintahkan mereka semua bersenang-senang menyaksikan game manusia versus zombie 24 jam non-stop. Ternyata permainan itu hanya akal-akalan Kapten Seo untuk mengalihkan perhatian, membawa truk tersebut sendirian dan meninggalkan semua tentara di sana. Namun Sersan Huang menaruh curiga dan menyadari bahwa sang kapten sedang menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, saat hari mulai gelap, Jung Suk bersama yang lainnya bersiap-siap untuk pergi menuju ke markas tentara unit 631 dengan misi mengambil truk yang berisi uang tersebut. Jung Suk dan Min Jung pun berhasil menemukan truk itu dan menemukan handphone satelit yang telah rusak. Tiba-tiba datang si Kupluk memohon agar ia pun bisa ikut pergi bersama mereka. Ia bercerita seseorang mempunyai handphone satelit lain dari orang yang mereka tahan. Dan sekarang handphone satelit itu telah dipegang Kapten Seo. Jung Suk yang menyadari itu adalah kakak iparnya, ia pun segera pergi menyelamatkan keluarganya itu. Beberapa saat kemudian Kapten Seo datang dan terjadilah aksi tembak-menembak antara Min Jung dan sang kapten. Akhirnya Min Jung mengalahkan Kapten Seo dan berhasil mendapatkan handphone satelit tersebut. Suara tembakan yang terjadi ternyata membuat para zombie yang ada di luar mulai berdatangan menuju markas unit 631. Di sisi lain, Jung Suk berhasil menemukan kakak iparnya. Ia pun melemparkan granat asap dan mengebom kandang zombie sehingga para zombie berhamburan mengejar para tentara jahat. Hal itu dilakukan Jung Suk sebagai strategi untuk kabur dari tempat terkutuk itu. Aksi baku hantam pun terjadi. Jung Suk dan kakak iparnya bukan hanya ditembaki tentara, tapi mereka juga harus baku hantam dengan para zombie. Saat Jung Suk diserang oleh zombie, kakak iparnya pun tidak tinggal diam. Ia mengambil senjata untuk diberikan pada Jung Suk. Sersan Huan yang melihat hal itu mengambil kesempatan untuk menembaki kakak ipar Jung Suk. Seketika kakak ipar pun tewas tepat di hadapannya. Jung Suk sangat marah dan langsung menghabisi seluruh anak buah Sersan Huang. Tidak lama kemudian datanglah Min Jung dengan mobil truk yang menerobos dinding tembok. Min Jung terus berteriak menyadarkan Jung Suk untuk cepat masuk ke dalam mobil dan mereka berdua pun berhasil melarikan diri. Namun pelarian diri tidak semudah itu. Mobil mereka pun terjebak oleh sekerumunan para zombie. Beberapa saat kemudian muncullah Jun CS sehingga mereka pun berhasil keluar dari kepungan zombie-zombie mengerikan itu. Sersan Huang dan anak buahnya terus mengejar Jung Suk CS, alhasil terlihat aksi kejar-kejaran. Sersan Huang memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyalakan lampu mobil mereka sehingga sinar lampu terang jalan membangkitkan seluruh warga zombie. Maka terjadilah perang sengit antara Jung Suk CS versus tentara versus zombie yang kian memanas. Namun pada akhirnya satu persatu mobil yang dikemudikan anak buah Sersan Huang terkalahkan. Jung Suk meminta Min Jung berbelok ke arah kanan untuk melewati gedung berkaca. Ia melepaskan 10 tembakannya yang membuat kaca itu menjadi pecah sehingga zombie-zombie jatuh berhamburan.
Dan akhirnya mobil yang dikendarai Sersan Huang dan anak buahnya dikepung oleh para zombie dan mereka pun disantap oleh para zombie. Saat yang dinanti-nanti pun datang. Jungsuk CS melihat kapal di pelabuhan Incheon. Jun dan Eugene merasa sangat senang, tapi tiba-tiba sebuah mobil datang menghantam mobil mereka dan ternyata itu adalah Kapten Seo. Jun disandera oleh Kapten Seo. Eugene sang adik mencoba mengalihkan perhatian dengan mobil mainannya. Tapi ketika Jun berhasil lolos, Kapten Seo pun hendak menembak Eugene, namun kakek dengan sigap melindungi Eugene sehingga kakeklah yang tertembak dan meninggal. Sehingga Kapten Seo pun berhasil membawa kabur mobil truk yang berisi uang tersebut dan menuju ke kapal dan menyerahkannya kepada para preman. Di kapal sang kapten mengira bahwa ia sudah selamat dari negara zombie. Namun nyatanya para preman berkhianat dan membunuh sang kapten. Dengan sisa-sisa tenaganya, Kapten Seo membuat truk berjalan mundur dan mengganjal pintu masuk. Sehingga para zombie yang ada di luar mulai memasuki kapal dan menyerang semua preman yang ada di sana. Sementara itu Minjung dan kedua putrinya sangat bersedih atas meninggalnya sang kakek. Tidak lama kemudian terdengarlah suara helikopter. Minjung pun berpesan pada Jungsuk untuk menemani dan menyelamatkan anaknya. Sementara Minjung yang terluka melindungi mereka bertiga dari belakang. Jun yang memegang kembang api di tangannya terus berlari bersama sang adik yang digendong oleh Jungsuk. Mereka bertiga terus berlari ke arah pemberhentian helikopter tersebut. Minjung kemudian mempunyai ide masuk ke dalam mobil dan membunyikan klakson sehingga para zombie itu datang dan mengincarnya saja. Jun tersadar bahwa tim yang datang menyelamatkan mereka itu ialah Mayor Jen, teman sang kakek. Jun memohon pada Mayor Jen untuk menyelamatkan nyawa ibunya, tapi Mayor Jen menolak. Jun mengambil sebuah pistol dan menodongkan ke arahnya. Di kejauhan terlihat Minjung yang hendak bunuh diri. Seketika Jungsuk teringat oleh perkataan almarhumah kakak iparnya. Jungsuk pun tersadar dan berjanji pada Eugene untuk membawa sang ibu kembali padanya. Jungsuk melepaskan 2 kali tembakan ke arah langit. Minjung yang mendengar hal itu pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan berusaha keluar dari mobil itu dan bertarung dengan zombie. Sekali lagi Jungsuk melepaskan granat asap dan ide cerdiknya melawan para zombie sehingga Jungsuk dan Minjung pun berhasil meloloskan diri. Pada akhirnya mereka semua pun selamat dan pergi menggunakan helikopter. Di akhir cerita Mayor Jen berkata pada Jun, dalam beberapa jam dunia baru akan menanti. Dan Jun pun menjawab dunia yang ia kenal juga tidak terlalu buruk, sambil menangis dan menggenggam erat tangan sang ibu. Dan film pun tamat.